Cek tegangan panel surya 201 volt. Cek tegangan baterai 50,4. Sebetulnya MPPT ini bisa kita modif sendiri di rumah dengan spesifikasi keinginan kita, tegangan PV dan tegangan baterainya. Tapi untuk ampere kali ini saya permanen di bagian program, nggak bisa diubah. Kalau 40 ampere tetap 40 ampere, 60 ampere. Yang bisa dirubah sendiri itu tegangan PV maksimum. Di sini sudah ada tulisannya. Kalau PV cuma 160 volt, sebentar, itu RPV-nya 62K. Jadi yang ini 62K. Kalau PV-nya sampai 255 ini diubah 100K. Kalau 305 PV ini dibuat 120K. Ini 500 volt 200K. Tentunya MOSFET yang ini ada 1, 2, 3, 4 untuk penggerak. Induktor juga diganti dengan spesifikasi yang tegangan tinggi. Misalkan di sini sampai 200 volt pakai 4229 IRFP 4229. Kita cari-cari aja MOSFET yang tegangannya sampai itu. Kalau yang di ini ada MOSFET 1 untuk saklar panel surya, ini tegangannya bebas saja karena untuk menyaklarkan saja. Bisa sama dengan MOSFET yang ini atau bisa kita ganti HY 4008. Kemudian diodanya ini pakai Mur 3060, dia speknya udah 600 ampere, jadi 600 volt, jadi nggak perlu diganti. Kalau RPV-nya ketutupan MOSFET. Sebentar saya ambilkan PCB MPPT yang ada tulisannya. MPPT ini tulisannya di mana? Oh, tulisannya tidak ada. Oh, ada ini. Saya lupa. 22K ujung sana, 22K untuk 60 volt baterai. Ini 22K. Kalau spek baterainya sampai dengan 60 volt atau 48 volt, 24 volt, 12 volt, 36 volt. Kalau bawahnya itu 47K, dia untuk spek baterai sampai 122 volt. Jadi yang 22K ini diganti 47K. Kemudian bawahnya 47K ada 100K. Dia speknya sampai 255 volt baterai. Jadi ini diganti 47K. 180K untuk spek baterai sampai 450 volt. Jadi 22K-nya ini ganti 100K. 22K-nya yang ini. Ini sensor baterai kan, menuju baterai, diganti sesuai keinginan kita speknya berapa. Itu untuk penggantian di komponen. Di programnya juga ada nanti. Oke, 688 watt. Untuk 12,3 ampere dikali 51,7, efisiensi 95an. Kita matikan dulu untuk mengubah settingan RPV dan R baterai.
ada jinnya. Kenapa bisa meletus? Oh iya, karena tidak ada beban outputnya, jadi hanya mengecas baterai. Kabelnya saya lepas, kebetulan saat terik sekali mataharinya, tegangan baterai agak naik sedikit di atas 63 volt karena elko-nya ini cuma 63 volt. Jadi kalau mau spek tinggi, elko-nya ini juga diganti supaya bisa baterai yang tegangan tinggi. Tapi NPPT-nya tidak rusak, cuman elko-nya aja. Tegangan sekarang udah turun mendekati baterai karena sempat naik sedikit kemudian turun. Ini saya pasang lagi. Normal. Langsung saja ke settingannya. Kita lepas dulu panel surya. Kita lepas dulu baterainya. Oke, MPPT sudah mati. Kita power on dengan menahan tombol di menu. Kalau menyeting RPV-nya itu yang dipencet menu dan down. Jadi menu dan down ditahan, lalu hidupkan baterainya seperti ini. Saya dipencet dulu baru diaktifkan MPPT-nya. Kalau ini karena saya tangan satu jadi agak sulit. Oke. Nanti masuk settingan baterai PV. Nah, ini sudah masuk. Resistor PV pakai yang mana? Bisa digeser dengan menekan up dan down. 500 volt, dia 200K dan 2K. 2K-nya sudah dipasang, nggak perlu diganti. Jadi yang ini aja 500, 200K, 305, 120K, 255, 100K. Ini 100K sama. Kita setting di 100K karena maksimal 240 volt permintaan. Kalau sudah bisa dimatikan powernya atau ditekan tombol OK. Tekan tombol OK, masuk ke MPPT. Itu untuk settingan RPV-nya, sensor PV-nya. Kalau settingan baterai yang ditahan menu dan up. Menu dan up, lalu pencet menu dan up, kemudian power on. Nanti masuk ke resistor baterai. Oke, sudah masuk. Karena ini spek 48, jadi 22K 60 volt, 22K 48 volt baterai itu maksimal 60-an volt, jadi 22K aja. Ini udah dipasang di sana 22K. Kelihatan 22K. Kalau sudah oke saja. Ini kalau digeser dia langsung nge-save, jadi nggak perlu disimpan manual, tinggal di oke aja. Oke, sudah masuk settingan. Kalau belum disetting nanti tegangan baterai atau PV-nya tidak sama dengan yang di input. Ini tegangan PV 200-an volt. Kita masukkan ke terminal input PV. Akan restart untuk mulai pengisian. Mulai tracking sampai 700-an watt. Ini PV-nya 1000 WP. Di seri semua, jadi ada 10 keping 100 WP, saya seri semua sampai 200. 5 ampere.
pengujian spek MPPT Next, PV-nya di 400-an volt dengan mengganti MOSFET-nya. Oke, ini sudah 655 watt. Ampere PV sudah hampir maksimal, maksimalnya 5 ampere tergantung cuaca.